Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hafidun inni usyikum wa iyaya taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang sama-sama kita cintai Ketua IKMI Korwil Riau Dr. Ismardi Ilyas. Bagi saya beliau ini ahli lobby yang luar biasa. Saya pernah menghadapi masalah ketika Muhammadiyah ingin memberi hadiah untuk mubalik guru-guru di tempat terluar dan terisolir. Apalah hadiahnya? Kalau dibelikan TV di tempat terisolir macam mana? Saya pikir-pikir apalah hadiah yang paling bagus, penghargaan untuk mubalik seperti ini. Umroh. Saya tanya dengan staf, berapa banyak mubalik kita yang di tempat-tempat terasing itu, guru-guru kita yang terbaik tapi di tempat-tempat terasing. Ada sekian orang. Dari sekian itu berapa yang mau kita beri? Ada sekitar 5 orang yang mau kita umrohkan. Mana mencari duit ini? Berapa orang yang bisa bantu saya? Saya telepon beberapa jemaah bisa, tapi belum cukup. Entah kenapa, karena saya punya ilmu kasab. Ini Dr. Ismardi pasti bisa. Padahal waktu itu belum jadi kepala dinas, belum jadi, masih biasa-biasa. Saya telepon, tolonglah dokter. Oke. Nanti saya telepon Pak Wali. Teleponlah. Beberapa waktu kemudian kami makan di satu restoran Arab. Oke, kata Pak Firdaus ini. Beberapa minggu kemudian ada orang telepon saya. Pak Ustadz di mana? Kenapa? Ini ada titipan. Saya pikir apalah titipan? Dalam kertas koran ini titipan. Dari siapa? Dari Pak Wali Kota. Kalau tidak saya lebih 50 juta isinya. Bisa untuk mengumrohkan hampir 3 orang. Jadi saya pikir-pikir sebelum jadi kepala dinas bisa begitu, apalagi sekarang. Kan tidak ada salahnya juga umroh mubalik yang rajin hadir, yang disiplin, yang bagus, kita umrohkan. Masalah duitnya Pak Ismardi lah kita bilang. Itu pengalaman luar biasa menarik dengan beliau yang sangat menginspirasi saya. Kalau handphone itu ternyata luar biasa. Tapi bukan handphone yang penting, tapi the man behind the handphone. Yang berbahagia para pembina, para pengawas, dewan pakar yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya sebetulnya iri dengan Adinda Edi Azhar ini. Dulu beliau sekretaris, sekarang jadi ketua. Saya semenjak dulu sampai sekarang tetap di dewan pakar. Jadi nggak pernah naik kelas. Yang saya cintai Adinda Edi Azhar, ketua baru IKMI. Tapi saya kurang setuju kalau disebut dengan ketua baru IKMI. Saya lebih setuju kalau kalimatnya ditukar. Ini ketua baru itu kurang bagus, tapi ini baru ketua.
istilah balaghah itu lebih jamiah mania. Di sini banyak orang-orang tua kita lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ayahanda Mukti, Anda Kastulari. Ya, saya berharap yang saya sebut dan tidak saya sebut selalu diberkati oleh Allah, diberi kesehatan, diberi rezeki, dan dimudahkan jodohnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ada ibu satu di sini. Tadi saya menikmati kata-kata sambutan dari Ayahanda Danawi, kemudian Ustaz Safuddin Saleh, kemudian ada Dr. Ismarti. Saya pikir semuanya sudah sangat lengkap. Jadi saya tidak akan banyak berbicara, hanya menyimpulkan apa yang sudah ada. Mau panjang-panjang pun saya tengok di mimbar ini ada tulisan juga ini. Ceramah panjang pendek honor sama. Saya teringat orang pernah bertanya kepada Hamka, di mana kekuatan ulama? Hamka waktu itu bilang, ulama itu seperti kue bika. Yang tidak tahu kue bika bisa tanya dengan Ayahanda Mukti. Beliau tahu. Tapi bika yang paling enak itu bika Putu Baru. Bukan bika Kamang ya. Kamang itu kota Perjuangan. Jadi ya, ini nampaknya lebih paham Mariana. Saya lebih dekat dengan Mariana. Jadi bika. Kata Hamka itu ulama itu seperti bika. Bika itu dimasak dalam topeng. Di bawah ada api, di atas juga. Tapi dia masak di tengah-tengah. Begitulah ulama. Di atas dia menghadapi tuntutan yang beragam dari pemerintah. Tapi di bawah dia juga menghadapi tuntutan yang beragam dari umat. Antara dua tuntutan besar itu, kalau istilah Pak Nasir, ulama itu harus bijak berkirau. Bijak berkirau. Kita pantang menggila, tapi jangan jadi pahlawan kesial. Harus bisa membedakan ini urusan usul atau urusan furu. Kalau urusan itu masalah furu, sudahlah, banyaklah berlapang dada, bertasawuf. Tapi kalau itu urusan usul, itu memang setitik tidak hilang, selangkah tidak kesulit, terdua lalu melintang mata, besar hitam, dua berbilang, biar putih tulang dan putih mata, biar pacah di pari, jangan pacah di bumi. Itu kalau sudah menyangkut masalah usul. Saya kemarin itu diundang ceramah sebelum COVID oleh adik kelas saya, Ketua MI Provinsi Sumatera Barat, Buya Husnizar Gazahar. Walaupun adik kelas, tapi dalam pembicaraannya dia banyak berbicara dengan saya. Hubungan kita dengan pemerintah bagus, Ustaz. Tapi saya menjaga lembaga MUI. Ini dia MUI bukan IKMI, tapi bagus kita ambil pelajaran. Kami dijanjikan gubernur bantuan sekian miliar, disampaikan oleh Biro Kesra, ya, Pemprov Sumatera Barat memberi bantuan ke MUI sekian. Bisa nggak dijemput ke kantor? Apa jawaban Buya Husnizar Gazahar yang membuat saya terkejut itu? Pak Milo, kalau memang itu rezeki MUI, tolong antar ke kantor MUI. Kalau enggak, kami ulama tidak akan menjejakkan kaki ke sana. Lama saya termenung, tapi karena
pemerintahnya juga bagus, ya memang biarkan. Jangan sampai para mubalik ustadz itu sama dengan orang-orang yang lain antrian di biro kesra. Rira izah itu tidak ada. Dan ini yang dilakukan oleh Dr. Ismardi, luar biasa pandai berkilau. Dengan umat sekali telepon bisa, tapi dengan pejabat sekali telepon, para pejabat tersentak di buatnya. Allahu Akbar. Jadi konsep-konsep seperti ini harus kita pegang. Kalau istilah orang bilang, adunan seganggam, adunan sekinci. Yang sekinci itu kita pertahankan sampai mati. Karena itulah harga diri kita. Tadi disampaikan banyak ide luar biasa, canggih. Bahkan ayah dan Nabi bilang, rencana itu harus penting, rencana itu harus dibuat. Sebab kalau gagal merencanakan bahaya. Ini yang dikatakan orang Jawa itu, failing to plan is planning to fail. Gagal membuat suatu perencanaan berarti merencanakan sebuah kegagalan. Failing to plan is planning to fail. Kita sudah punya gedung yang luar biasa bagusnya ini. Tapi saya catat itu apa yang dikatakan Dr. Isman. Apa sampai di sini saja? Apa kita tidak pernah berpikir IKMI ini punya pesantren? Apa kita tidak pernah berpikir IKMI ini punya sekolah tinggi? IKMI ini punya universitas? Apa sampai di sini saja? Apa tidak kita bangga ketika nanti karena Dr. Ismardi sudah pensiun, kita punya sekolah tinggi atau punya universitas yang beliau jadi rektornya. Kalau hanya sekedar sampai di sini ya selesailah. Cukuplah kita hidup dengan uang iuran dari mubalik dan kasih sayang dari warga, itu cukup lah. Saya terkejut. Rotasi itu pernah sakit ya? Sakit ya? Mudah-mudahan cepat sembuh. Itu dia cerita dengan saya, Bang, ada orang mau wakaf tanah di apa namanya ini di Teluk Benidai, berapa? 2 hektar. Saya jumpa lagi dengan Mustafa Umar. Saya datang ke surga Teluk Pusaka. Kita punya tanah diwakafkan orang sekian hektar. Jumpa dengan Somad, itu juga kita punya tanah sekian hektar. Ada kawan-kawan lain secara pribadi-pribadi, banyak orang yang mewakafkan tanah. Pribadi-pribadi orang bisa percaya mewakafkan tanah. Kita IKMI yang sudah mengurat menakar di Riau ini, nggak berani, tidak ada orang yang mau mewakafkan tanah. Itu kan aneh. Aneh. Bukan orang tidak mau sesungguhnya, tapi kita yang tidak siap. Dengan Buya Ismardi yang masih energik, Pak Jarnabi, Pak Mukti, ada Pak Sain, ada yang lain-lain, ada Kanda Kastulani yang lain-lain bisa berkumpul. Kalau ini kita hidupkan, saya yakin akan banyak orang yang mewakafkan tanah kepada itu. Habis itulah kita bikin, kalau mau bikin dimulai dari pondok pesantren, mau bikin perguruan tinggi. Saya diminta memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, KPA itu. Saya pikir kampusnya di belakang Mutmainah. Kemudian udah pindah ke Jalan Buka sana. Udah Jalan Buka ujung sana, itu luar biasa jauhnya. Tapi saya datang, Al-Kifayah ya. Saya diminta ngasih kuliah umum, saya datang. Walaupun COVID saya datang. Saya tanya, berapa mahasiswanya? Udah 1.300. Udah berapa lama? Belum lama katanya. Waktu itu Selasanya belum sampai 10 tahun. Kok orang bisa kan itu lucunya? Kok orang bisa? Sehingga kalau andai kata ada perguruan tinggi kita, mau tidak mau mubalik kita pun terpaksa kuliah. Nggak mungkin S1 ngajar di perguruan tinggi. Jadi mereka terpadu mau jadi mubalik saja
atau jadi akademisi. Nah, seperti kata beliau tadi, akademisi mubalik atau mubalik yang akademisi, sehingga kita luar menjadi besar. Kalau tidak, yang saya khawatirkan dari masa ke masa, karena tempat yang akan dikelola itu semakin kecil, jumlah mubalik semakin besar, maka besok itu memilih ketua IKMI persis seperti memilih ketua partai politik. Karena lahannya itu hanya diperebutkan. Tapi kalau kita punya tempat-tempat perjuangan yang lain, ketua IKMI itu hanya menjadi komando saja. Dialah yang memegang kendali. Makanya dakwah itu harus bersifat simultan. Dakwah itu harus bersifat kafah. Para mubalik kita berceramah keluar, tapi tolong istri-istrinya juga mengajar di rumah. Mengajar di rumah. Sehingga pemberdayaan umat itu betul-betul utuh. Saya tidak tahu apakah kita sudah punya rumah tahfiz yang IKMI punya, rasanya belum juga. Itu harus kita pikirkan juga. Sebab rumah-rumah tahfiz sekarang juga ada ya. Kita sudah punya. Sekarang mau daftar dulu. Gratis. Alhamdulillah, itu luar biasa. Kemudian rumah-rumah tahfiz sekarang kan macam-macam. Macam-macam. Kita di IKMI harus punya kekhususan. Kalau istilah Amir Musa dalam bukunya Falsafatul Quran, seorang dosen di Al-Azhar, Profesor Amir Musa, dia mengatakan kan cara kita berkencan dengan Al-Quran itu paling tidak kan ada beberapa level. Level yang paling rendah itu namanya qiraatul Quran, naik kepada tilawatul Quran, naik kepada tahfizul Quran. Orang baru sampai di 3 ini. Kalau IKMI punya, kita akan naik ke yang keempat, tafhimul Quran. Naik ke yang kelima, tadabbarul Quran. Dan puncaknya adalah tahalluq bil Quran. Kita berbeda dengan orang. Orang hanya sekedar hafal, kita tidak. Anak-anak juga dilatih memahami apa yang mereka hafal. Hal-hal yang seperti ini, sebab yang membedakan satu organisasi, satu lembaga dengan lembaga lain itu ada pada ideologinya. Kalau tidak ada ideologinya ya sama saja antara kita dengan MDI, antara kita dengan Ittihadul Ummah, macam-macam lah sama saja. Dengan IKADI sama saja. Saya sering menyampaikan, kita di IKMI berupaya memposisikan diri pada posisi yang wasatah. Makanya para mubalik IKMI itu, saya mengulang apa yang dikatakan Dr. Ismardi tadi, para mubalik IKMI itu sekurang-kurangnya orang yang memahami triple H. The first H is head, the second H is heart, and the last H is head. The first H is head, kepala. Disinilah keilmuan, disinilah wawasan. Itu yang dilatih Dr. Ismardi di sebelah, belajar usul fikih, belajar tafsir macam-macam. Sehingga otaknya memang betul-betul. Tapi yang kedua lebih penting lagi, the second H is heart. Disinilah hati, disinilah keimanan, disinilah ideologi. Kalau otak saja bagus, hati kosong bahaya. Maka para fuqaha itu bisa dibagi kepada 3 kelompok. Fuqaha yang pertama, kalau ditanya orang hukumnya ini apa? Ini. Berarti dia baru punya satu ilmu. Fuqaha yang kedua, ketika ditanya orang hukumnya ini apa? Ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begini. Tapi saya lebih cenderung kepada yang begini, namun saya hormati yang begitu. Itu bagus. Dan kita itu yang paling bagus itu. Dia memahami semua, memilih satu, tapi menghormati yang lain. Yang bahaya itu ketika fuqaha ditanya hukumnya ini apa, dia menjawab maunya bapak apa dan bayarannya berapa. Ada yang seperti itu. Jadi sama dengan kejadian di zaman Khalifah
Malik bin Marwan. Malik itu kan khalifah yang sangat aneh. Dia khalifah, pemuka agama, tapi hobi mengadu burung puyuh. Sehingga orang ribut berantem. Akhirnya dipanggilnya ulama-ulama yang bisa mendengar kata-katanya. Tolong bikin hadis yang bisa menyelamatkan saya. Ulama-ulama hadis pada waktu itu ada yang bisa dibayar ngomong, mengadu binatang hukumnya haram, terkecuali burung puyuh. Dia bahaya. Dia bahaya. Jadi kita ini pada posisi yang di tengah. Maka saya katakan, ulama-ulama mubalik ikmi itu paling tidak harus memahami 3 hal. Yang pertama, ma'rifatul nusus. Yang kedua, ma'rifatul waqi'. Dan yang ketiga, tanjilun nusus ilal waqi'. Jangan sempat terjadi ada mubalik ikmi yang berceramah, yang berkhutbah, satu ayatnya itulah yang dibaca pertama, terjemahkan, dia itu tidak punya ayat lagi. Hanya satu ayat saja. Untung yang dibacanya masih ayat Al-Quran, tidak ayat Cahyadi. Jadi bagaimana akan menjadi mubalik yang betul, menjadi ulama yang betul jika tidak ma'rifatun nusus? Pahamilah nas itu, Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian ma'rifatul waqi', Al-Quran dan Sunnah dipahami, tapi realita juga harus dipahami. Saya dalam tesis S2 saya nulis tentang perdebatan kaum tua dan kaum muda di Minangkabau dalam masalah-masalah akidah. Apa penyebab orang Minangkabau dulu banyak menolak paham yang dibawa oleh Haji Miskin, Haji Sumania, Haji Piobang, Tuan Gugawang dan lain-lain? Apa penyebabnya? Apakah mereka tidak ulama? Ulama baru pulang dari Mekah. Kesalahannya di mana? Tidak bisa tanjilun nusus ilal waqi'. Pada waktu itu macam Haji Miskin, karena di Mekah rokok diharamkan, maka dia menyatakan rokok itu haram. Semua yang ada kaitan dengan rokok juga haram. Adik ibunya itu tidak merokok tapi makan sirih. Dulu di Minangkabau orang makan sirih pakai tembakau. Nama tembakau itu suntia. Sugi. Karena rokok itu tembakau, sugi juga tembakau, maka hukumnya sama-sama haram. Karena itu haram, dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Pelaku dosa besar maka wajib dibunuh, halal darahnya. Dia sendiri yang mengeksekusi adik ibu kandungnya. Kenapa itu terjadi? Tidak bisa tanjilun nusus ilal waqi'. Dia tidak paham realitas. Karena tidak paham realitas, maka hukum yang kondisi Arab disamakan dengan kondisi di Minangkabau berarti. Maka kita di samping memahami al-waqi', memahami an-nusus, ma'rifatun nusus, harus juga ma'rifatul waqi', pahami realitas. Makanya Imam Syafi'i juga punya 2 pendapat, qaulul qadim, qaulul jadid. Bahkan kaidah usul fikih yang dibentuk sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i menyatakan al-'adah muhakkamah. Kan orang sepakat itu. Saya terkejut membaca bukunya Toha Jabir Al-Alwani, pakar usul fikih dunia. Dia menyatakan usul fikih itu filsafat Islam yang sesungguhnya, dan itu pertama kali diekspos, disistematiskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada yang menyatakan ilmu kalam, tidak juga, karena ilmu kalam banyak menggunakan logik. Logik itu buku filsafat pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dari logiknya Aristoteles menjadi ilmu mantik. Jadi sangat banyak pengaruh filsafat ke ilmu kalam. Tapi kalau usul fikih betul-betul murni ajaran Islam. Perdebatan di kalangan usuliyun hanya satu. Kenapa di usul fikih ada qiyas? Qiyas itu analogi dalam filsafat.
Apakah memang juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani atau tidak? Ini yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan berbeda antara kias usuli dan kias al-mantiqi, berbeda pula. Itu nantilah ya, perdebatan kita. Tapi begitu hebatnya Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab usul fikih, lalu itulah menjadi filsafat Islam yang sesungguhnya dan sangat lapang dalam menetapkan satu hukum, sehingga satu kondisi membuat dia berbeda menyatakan pendapatnya dengan kondisi yang lain. Yang terakhir, tanzilun nusus ilal waqi'. Mungkin ini yang mendasari Quraisy Shihab membuat buku membumikan Al-Quran, agar wahyu itu bukan sekedar kitab suci yang dibaca-baca, tapi mampu dibumikan menjadi pandangan hidup, menjadi pola hidup, menjadi sumber dari segala kehidupan, baik ilmu pengetahuan maupun macam-macam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, terakhir tantangan yang kita hadapi hari ini luar biasa. Saya yakin Pak Murni yang tua-tua sudah mulai berpikir sekarang bagaimana kondisi cucu-cucu kita. Kalau anak masih aman, neokomunisme bangkit. Kita masih juga berdebat. Konsep kuasai keliru kota baru kota sudah terjadi. Apakah kita harus tetap diam? Apa yang mesti kita lakukan? Ini yang paling berat sekarang. Apa yang mesti kita lakukan? Saya tidak tahu pasti apakah IKMI sudah punya peta dakwah. Saya tidak tahu. Saya hanya punya peta dakwah. Kalau andai kata IKMI mau, nanti saya carikan di Basnas. Basnas itu mengeluarkan, Basnas Indonesia ya, mengeluarkan peta dakwah. Di mana yang oke, di mana yang agak apa, di mana yang rawan itu ada. Seharusnya kita juga punya itu peta dakwah. Di mana sebetulnya pertembungan, the place itu yang paling kuat itu di mana? Di Panam, di Rumbai, di mana? Lalu untuk menghadapi yang begini, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus dipersiapkan oleh kita? Saya pernah diundang khutbah Idul Adha di lapangan sebuah gereja di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat dan Teologi Kristen di Pematang Siantar. Saya terkejut. Sampai di situ semua udah siap, mic-nya bagus, podiumnya bagus, tikarnya bagus. Jemaahnya enggak begitu ramai, sekitar 500 orang. Selesai saya khutbah, panitia ngajak saya makan ke rumah. Saya datang. Saya tanya, kok bisa dapat di sini? Oh, Pak Ustaz, kalau acara-acara seperti ini yang mensupport semua gereja. Mereka luar biasa. Kalau masalah-masalah yang bersifat moral. Lalu saya tanya lagi, di sini kan sekolah untuk para pendeta, betul, tapi tidak mudah jadi pendeta. Jadi pendeta itu tidak semudah menjadi mubalik. Kalau mereka lulus 160 SKS, itu baru menjadi sarjana teologi. Baru sarjana teologi. Kalau mau jadi pendeta, harus banyak keterampilan lain yang mesti mereka miliki. Saya tanya apa itu? Pertama, harus bisa baca Quran dengan betul. Dan itu dipersaksikan oleh MUI setempat. Jadi calon pendeta itu datang bawa kantor ke MUI itu, minta tolong didengarkan. Udah betul nggak bacaannya? Kalau nanti MUI setempat bilang bacaannya udah betul, itu 1 kredit dia sudah bisa jadi pendeta. Yang kedua katanya, harus bisa paling tidak 2 bela diri. Kalau tidak kerati dengan silat, kerati dengan gulat, kerati dengan buku, yang penting dia punya kemampuan bela diri. Sebab dia akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Saya pikir-pikir,
Apa yang mereka lakukan itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasul. Khatibun nas ala qadri uqulihi. Berbicara dengan manusia berdasarkan akalnya. Siapa yang bisa berbicara dengan bahasa satu kaum, mereka selamat dari tipu daya kaum tersebut. Karena dia tahu mereka akan berhadapan dengan orang Islam, maka mereka menguasai Al-Quran, minimal membacanya fasih. Jangan terkejut kalau pendeta lebih fasih baca Quran dari membalik ikmi. Bisa. Saya juga memuji mahasiswa Usuluddin yang mau tamat, banyak yang baca Quran yang kegagapan. Padahal mereka itu setelah sarjana, setelah wisuda kan jadi SAG itu kan, sarjana anti Golkar. Ini itu bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, Rasul kan selalu mengingatkan kita, ajar anakmu itu berkuda, ajar anakmu itu memanah, berenang. Itu bukan sekedar panah, bukan sekedar berenang. Agar anak-anak kita memiliki fisik yang bagus dan memiliki keterampilan untuk menjaga dirinya. Makanya dulu di Minangkabau hampir semua ulama itu pendeta. Makanya di Minangkabau itu dulu kalau ada orang berkumis itu biasanya pendeta. Dulu. Kalau ada orang berjenggot itu ulama. Tapi kalau dia seperti saya berjenggot dan berkumis, itu artinya tidak tahu apa-apa. Jadi bagi saya tidak ada salahnya siapa-siapa yang punya ilmu bela diri, ajar juga lah membanding kita ini bela diri. Yang penting kan masalah tuan muda itu kan hitungan angka saja. Hitungan angka. Jangan sempat ketika kita dihambat di tengah jalan kita lari. Sekurang-kurangnya kalau punya ilmu bela diri, kita bisa menangkis dengan yang kena. Kalau kena kepala, tangkis dengan kepala. Jadi bisa, bukan tidak bisa. Minimal untuk lepas-lepas apa? Paling tidak mengikuti sunnah kan? Jadi penting. Kenapa musuh-musuh? Kenapa orang di sebelah kita memang menguasai itu? Kenapa kita tidak? Ini mungkin harus kita pikirkan ke depan. Lalu dipilih juga lah bela diri yang paling cocok untuk para ulama itu apa? Ulama di sini bukan orang alim ya. Ulama di sini singkatan dari usia lanjut masih aktif. Ulama usia lanjut masih aktif. Jangan tersinggung pula belajar Nabi Dailan. Jadi itu penting diapakan. Kemudian, apakah ini punya konsep untuk memberdayakan masjid? Sebab ke depan saya tengok, kalau kata Pak Natsir itu benteng terakhir kita pesantren. Selagi masih ada pesantren kita masih aman. Tapi kalau pesantren sudah dikuasai orang, habislah kita. Itu benteng terakhir kita kata Pak Natsir. Tapi bagi saya di samping pesantren, benteng terakhir kita itu masjid. Masjid. Saya pernah diundang pelantikan pengurus masjid di masjidnya adik saya yang tercinta Ipan. Saya diminta, saya ceramah ke masjid. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya ketika jumpa dengan kawan Profesor Hasan Lamkoti, orang Thailand. Saya jumpa di Malaka ketika sama-sama jadi narasumber dalam Zakat World Forum. Apa nama itu? Forum Zakat Dunia di Malaka itu. Oh, saya jumpa. Udah lama nggak jumpa waktu itu. Udah lama kita nggak jumpa ya. Kita terakhir jumpa tahun 98. Sekarang dia menjadi rektor, rektor 1, Deputy Rector University of Patani. Jadi first Deputy Rector of University of Patani.
rektor satunya Universitas Pertanian. Jadi saya bilang, saya pun udah lama tidak ke Bangkok. Saya bilang, oh iya, cerita panjang lebar. Lalu dia tanya dengan saya bilang, Amin, do you know how many mosques in Bangkok today? Saya jawab, I think not more than 20. Dia ngomong, saya bilang, Amin, you are absolutely wrong. Today, there are more than 125 mosques in Bangkok. Tanya dengan saya bilang, Amin, tahu anda nggak berapa jumlah masjid di Bangkok sekarang? Sambil senyum saya bilang, Allah, tidak lebih daripada 25. Anda salah. Di kota Bangkok aja sekarang lebih dari 125 masjid. Saya terkejut. Tapi saya lebih terkejut lagi, di London kabarnya udah 300. Luar biasa, saya terkejut lagi. Jadi yang diharapkan orang menjadi bumi Islam itu besok Jerman. Setelah itu baru Inggris. Bahkan di Birmingham dan di Manchester itu yang paling tinggi penduduk Islamnya, di atas 23%. Yang lain bukan Kristen, tapi kebanyakan free thinker. Kristen secara KTP, tapi dalam kehidupannya free thinker. Maka bangunan yang paling banyak didirikan masjid, bangunan yang paling banyak dijual gereja. Luar biasa London sekarang. Jadi saya tanya, kok bisa sebanyak itu? Dia bilang dengan saya, we have good management. Kami punya manajemen masjid yang paling bagus. Dia cerita, masjid itu mula-mula pusat ibadah, naik menjadi pusat pendidikan, naik menjadi pusat ekonomi, naik menjadi pusat keuangan. Di situ ada masjid, ada sekolah, di situ ada minimarket, terakhir di situ ada koperasi simpan pinjam. Sehingga orang Islam dia tidak beli kemanapun, dia hanya beli di masjid, karena di masjid itu semua sudah ada. Dia mau nyekolahkan anak ke masjid, mau nyimpan duit ke koperasi masjid, mau belanja ke minimarket masjid. Begitu itu selesai, kita bikin satu lagi, kita bikin satu lagi, kita bikin satu lagi. Ini penyebabnya masjid itu di Bangkok luar biasa Bapak. Maksud saya kita punya nggak mubalik kita rata-rata kan pengurus masjid. Kita punya nggak konsep seperti ini sehingga menjadi percontohan. Masjid yang terbaik adalah masjid yang pengurusnya orang itu. Macam Pak Kasulani, dia pengurus masjid itu di rumahnya, dia dekat rumahnya jalan Subrantas itu. Jadi luar biasa. Tapi kan sekarang ini kan kita kelola apa adanya. Kita tidak punya konsep. Jadi ke depan agar ini betul-betul menjadi lembaga yang disegani seperti itu, memang harus ekstra berubah. Kalau kita berpikir lebih lambat dari perubahan, kita akan dipijak-pijak oleh perubahan. Tapi kalau kita berpikir lebih cepat dari perubahan, kita lah penentu perubahan. We are part of solution, not part of problem. We are problem solver, not problem maker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.